Perkenalkan, nama saya Martin Stanley dari angkatan 2018. Kali ini akan menjadi tutor umum untuk mata kuliah struktur beton. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan mengenai analisis balok tulangan tunggal. Misalnya contoh soal demikian, diketahui beban hidup dan beban matinya serta bentangannya. Diketahui juga lebar balok sebesar 300 mm, tingginya 500 mm, mutu baja tulangan utama 420 MPa, mutu baja sengkang 240 MPa, tulangan longitudinal 4D22. 4D22 itu ada 4 tulangan berdiameter 22 di bagian tarik. Tulangan transversal 2P10 dengan jarak 250. 1, 2, begitu maksud notasi 2P10. 250, jaraknya 250, begitu. Langkah awal dari analisis yaitu penentuan beban ultimate menggunakan kombinasi-kombinasi yang ada. Kombinasi umumnya 1,4 dead load dan 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Live load pada kasus ini 1,4 dikali 10 sama dengan 14 kN per meter. Sedangkan untuk kombinasi satunya 1,2 dikali 10 ditambah 1,6 dikali 23,75. Hasilnya 50 kN per meter. Dari kedua kombinasi ini diambil yang terbesar, yaitu 50 kN per meter. 50 kN per meter kemudian akan kita nyatakan sebagai Q ultimate. Kemudian dari Q ultimate dapat kita peroleh momen ultimate dan gaya geser ultimate. Momen ultimate dihitung menggunakan rumus berikut. MU sama dengan 1/8 Q ultimate dikalikan L kuadrat, sehingga diperoleh hasil 1/8 dikali 50 dikali 5 kuadrat diperoleh hasil 156,25 kN meter. Sedangkan untuk gaya geser ultimate-nya menggunakan rumus Q dikali L dibagi 2, yaitu 50 dikali 5 dibagi 2, sehingga diperoleh hasil 125 kN. Setelah menghitung gaya geser ultimate dan momen ultimate, yang harus kita lakukan adalah mengecek rasio penulangan dari penampang balok itu sendiri. Yang pertama, kita cek rasio penulangan minimum, rho min akar F aksen C per 4 FY. Hasilnya akar 25 dibagi 4 dikali 420, 0,00298. Lalu untuk rho minimum ada rumus kedua, yaitu 1,4 per FY. Itu hasilnya 1,4 per 420, sehingga diperoleh hasil 0,00333. Di antara dua nilai rho minimum ini, kita ambil nilai terbesar untuk digunakan sebagai rho minimum. Lalu setelah menghitung rasio penulangan minimum, dihitung rasio penulangan maksimum. Rasio penulangan maksimum memiliki rumus sebagai berikut. 0,429 dikalikan 0,85 F aksen C dikali beta per FY. Beta itu apa? Beta itu faktor koreksi. Untuk beton dengan kuat tekan kurang dari 28 digunakan beta 0,85. Karena pada soal ini digunakan kuat tekan beton 25 yang mana kurang dari 28, sehingga digunakan beta 0,85. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya 0,429 dikali 0,85 dikali 25 dikali 0,85 dibagi 420, sehingga diperoleh hasil 0,01845 gitu. Lalu untuk menghitung rasio penulangan yang kita gunakan, kita perlu suatu variabel D. D itu apa? D itu jarak dari bagian teratas balok hingga pusat tulangan tarik. Jadi kalau di gambar ini seperti ini. Ya, kira-kira begini. Untuk balok tulangan tunggal sederhana dengan tulangan utama satu lapis seperti ini, bisa menggunakan rumus secara langsung. D sama dengan H dikurang selimut beton dikurangi diameter sengkang dikurangi setengah diameter tulangan longitudinal. Sehingga digunakan rumus ini diperoleh hasil 500 dikurang 40 dikurang 10 dikurang setengah dikali 22, sehingga hasilnya adalah 439 mm. Lalu kita hitung
Rho milik kita yaitu luas tulangan dibagi dengan B dikalikan D. Apa itu B? B itu lebar balok. Jadi luas tulangan kita miliki 4 tulangan diameter 22. Jadi 4 dikali luas lingkaran 0,25 kali pi dikali diameternya kuadrat dibagi lebar balok 300, D-nya 439, sehingga kita peroleh rho kita 0,01155. Kemudian rho yang kita peroleh ini kita periksa terhadap rho minimum dan rho maksimum. Nih, saya rekap kembali. Rho minimum besarnya 0,00333, rho maksimum besarnya 0,01845, sedangkan rho yang diperoleh 0,01155. Maka dari sini dapat disimpulkan rho minimum itu lebih kecil dibandingkan rho yang kita peroleh. Lalu rho yang kita peroleh itu juga lebih kecil dibandingkan rho maksimum, sehingga rasio penulangan yang digunakan itu diizinkan. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan kapasitas momen penampang balok. Perhitungan kapasitas momen penampang balok dimulai dengan perhitungan A. Itu memiliki rumus AS dikali FY dibagi 0,85 dikali F aksen C dikali B. Diperoleh hasil, ini AS seperti yang tadi, sama 4 dikali per 4 pi dikali D kuadrat dikalikan dengan FY 420 dibagi 0,85 dikali FC 25, B-nya itu 300. Kita dapatkan nilai A sama dengan 100,176 mm. Kemudian kita hitung C panjang blok tekan sebesar A dibagi beta 1 sama dengan 100,176 per 0,85, diperoleh hasil 117,854 mm. Apa yang dapat kita simpulkan dari C? C itu misalnya kita dapatkan ini hasil 117,854, maka dari sini kita ukur itu C. Misalnya ini, nah, maka bagian yang saya arsir ini merupakan bagian yang menahan tekan, begitu. Setelah menghitung nilai C, akan kita hitung nilai regangan baja terluar untuk kemudian menentukan faktor reduksi momen. Regangan baja terluar dapat dihitung dengan rumus berikut. D dikurangi blok tekan dibagi blok tekan dikali regangan beton terluar, sehingga diperoleh hasil yang demikian. 439 dikurangi 117,854 dibagi 117,854 dikali regangan beton yaitu 0,003, hasilnya adalah 0,00817. Begitu. Nilai regangan baja terluar sebesar 0,00817 itu lebih besar dibanding 0,005, sehingga dapat kita katakan bahwa penampang ini terkendali tarik, sehingga faktor reduksi yang kita dapatkan adalah 0,9, faktor reduksi momen 0,9. Kemudian perhitungan kapasitas momen balok dilanjutkan dengan perhitungan gaya desak beton. Gaya desak beton yaitu dinotasikan dengan CC, compression concrete, dengan rumus 0,85 F aksen C dikalikan A dikalikan B. Diperoleh hasil 0,85 dikali 25 dikali 100,176 dikali 300, itu diperoleh hasil 638,622 Newton. Kita hitung juga gaya tarik dari baja tulangan, rumusnya AS dikali FY. AS itu rumusnya 4 dikali 0,25 pi dikali diameternya kuadrat. Kenapa 4? Karena ada 4 tulangan yang kita gunakan. 420 FY-nya. Itu diperoleh hasil 638,622,955 Newton. Kemudian kita hitung kapasitas momennya. Kapasitas momen bisa dihitung dengan dua rumus, yaitu CC kali D min A per 2 atau TS dikali D dikurangi A per 2.
Karena hasilnya akan sama saja, pada kasus ini akan saya gunakan CC saja dibandingkan TS. CC 638, 622 dikalikan dengan D-nya 439, A-nya itu 100,176 dibagi 2, hasilnya adalah 248,367,759 Newton milimeter. Hasil momen nominal ini kemudian kita kalikan dengan faktor reduksi momen yang telah diperoleh tadi. Jadi Vmn sama dengan 0,9 dikali 248,367,759 sehingga diperoleh hasil 223,530,983,1 Newton milimeter. Kita konversi menjadi 223,531 kilonewton meter. Lalu kita bandingkan dengan momen ultimate kita. Vmn itu lebih dari momen ultimate. Vmn kita 223. Momen ultimate kita sebesar 156,25. Jadi kalau dari sini dapat kita nyatakan balok aman terhadap lentur. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keamanan terhadap geser. Dari analisis struktur tadi kita peroleh bahwa gaya geser ultimate sebesar 125 kN atau menjadi 125.000 Newton. Lalu kita perhitungkan terlebih dahulu kuat geser beton VC 1/6 dikali akar F aksen C dikalikan B dikali D. B itu lebar balok, D itu seperti yang tadi. Jadi 1/6 akar 25, B 300, D-nya 439 sehingga diperoleh hasil 109,750 Newton. Lalu kita hitung kita perlu kuat geser sengkang itu berapa menggunakan rumus ini. Vs perlu V ultimate dibagi V dikurangi VC. Karena ini sengkangnya bentuknya kotak, kita pakai V-nya 0,75. Jadi 125.000 dibagi 0,75 dikurangi VC-nya 109.750, hasilnya 56.916,667 Newton. VS yang diperlukan sudah kita hitung, lalu kita cek VS kita yang sengkang yang kita pakai ini yaitu 2P10 berjarak 250 ini, itu apakah kapasitasnya memenuhi yang diperlukan. Kita hitung VS sama dengan AV dikalikan FY sengkang dikalikan D dibagi spasi. AV-nya itu bagaimana? Karena 2P10 jadi 2 dikali 1/4 dikali Pi dikali 10 diameternya itu kuadrat dikali FY sengkang 240, D-nya 439, spasi sebesar 250. Dari hasil perhitungan kita peroleh kuat geser sengkang kita 66.199,795 Newton, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kuat geser sengkang kita sudah melebihi kuat geser sengkang yang diperlukan, sehingga balok dapat dinyatakan aman terhadap geser. Sekian penjelasan analisis balok tulangan tunggal dari saya. Terima kasih.